Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Enabling Understanding. Di sini saya seberata dengan MPM 2110800 sebagai moderator, dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan itu, Anggi Putri Soli dengan MPM 211081108 dan juga Triwara Hapsari MPM 211080160. Baiklah, untuk waktu untuk mempersingkat waktu, saya akan untuk pemateri 1 yang akan dibacakan Anggi Putri. Pada Saudari Anggi Putri Soli, persilahkan membaca pematerinya. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu A. Memungkinkan pemahaman klien. A. Menggunakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah atau PR apapun memiliki sejumlah maksud umum, meskipun masing-masing tugas akan memiliki maksud-maksud spesifiknya sendiri yang berkaitan dengan latihan-latihan tersebut. B. Maksud umum. Pertama, PR atau pekerjaan rumah menjaga kontinuitas interest dan energi dan oleh sebab itu bertindak sebagai jembatan di antara pertemuan-pertemuan. Kedua, PR memberikan klien kesempatan untuk mengeksplorasi sebuah topik secara lebih mendalam dan pada waktu yang tepat untuknya. Ketiga, mengerjakan PR menyiratkan bahwa konseling karir bukan sebuah event tetapi sebuah proses yang terjadi selama periode waktu tertentu. Selama tahap kontrakting, klien sudah akan memahami bahwa konseling karir tidak terdiri atas sejumlah sesi yang mereka ikuti secara pasif. Lalu begitu saja dan melupakan tentang apa yang terjadi di antara pertemuan-pertemuan, melainkan sebuah proses memikirkan dengan saksama yang berusaha memahami pengalaman masa lalu dan keadaan saat ini sebelum mempertimbangkan masa depan. Hal ini melibatkan self-analisis, memahami analisis itu, mengambil keputusan dan tindakan. Sebuah proses yang harus sudah dimulai sebelum pertemuan pertama dan akan dilanjut setelah pertemuan terakhir. Latihan dan konselor tersedia untuk membantu, mendukung, dan menantang klien selama periode ini. C. Maksud masuk spesifik. Mungkin tepat untuk memberikan latihan kepada klien untuk sebuah maksud tertentu yang berkaitan dengan titik yang dicapai dalam proses konseling maupun untuk memahami kebutuhan individual klien. Jika, misalnya, self-system yang rendah tampak menghalangi pemilihan karir atau perkembangan karirnya. Mungkin akan membantu jika memberi klien latihan perkembangan karirnya. Mungkin akan membantu jika memberi klien latihan menulis 10 hal yang mereka sukai tentang dirinya sendiri, atau umpan balik positif tertentu yang telah diterimanya dari orang lain. Dilihat dari latihan validasi diri. D. Hubungan antara prestasi dan kesenangan. Latihan prestasi yang memuaskan didasarkan pada asumsi bahwa konseling karir berkaitan dengan membantu orang-orang untuk meraih lebih banyak kesuksesan dan kepuasan di dalam pekerjaannya. Dan bahwa mungkin ada hubungan antara di bidang apa orang-orang telah sukses di masa lalu dan apa yang ingin mereka lakukan di masa mendatang. Akan tetapi, belum tentu benar bahwa apa yang menyenangkan di masa lalu juga menyenangkan atau merupakan indikator dari apa yang ingin dilakukan klien di masa mendatang. Selanjutnya, E. Merangkum informasi yang telah diperoleh tentang diri sendiri.
Selama tahap proses konseling karir ini melalui diskusi PR yang melalui proses mengerjakan tes dan mengisi kuesioner dan menerima umpan balik. Klien akan mengakumulasi informasi yang kaya tentang dirinya sendiri dan juga akan mendapat pemahaman tentang diri sendiri yang lebih confident. Hal ini membentuk papan bekas untuk memikirkan tentang berbagai opsi pada masa depan. Sebagai contoh, seorang klien mungkin sedang mengembangkan sebuah persepsi tentang dirinya sendiri, yaitu saya orang yang sangat ramah, yang membantu mendorong sikap dan tidak dan dengan demikian implikasinya adalah bahwa untuk mencapai kepuasan kerja, saya sekarang seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pemahaman dirinya yang lebih percaya diri. Salah satu cara yang sempurna untuk menyintesis dan merangkum informasi asesmen diri yang terakumulasi adalah dengan meminta klien untuk membuat sebuah bagan rangkuman. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih dari Anggi. Untuk materi selanjutnya, yaitu Putri Woro. Pada Woro dipersilahkan. Baik, untuk materinya F. Mendeskripsikan masa depan yang lebih disukai, pendekatan terfokus solusi. Pendekatan terfokus solusi sangat relevan dengan konseling karir. Salah satu yang baik atau mengintroduksi pendekatan ini adalah pada apa yang kamu inginkan ketika klien membuat kerangka kerja untuk mengkonstruksikan sebuah pandangan tentang masa depan yang lebih disukai. Mengintegrasikan latihan-latihan ke dalam konseling. Isi PR atau pekerjaan rumah, apa yang Anda pelajari atau apa yang Anda dapatkan darinya. Klien dapat ditanya bagaimana perasaan mereka tentang mengerjakan latihan tertentu. Bagi sebagian klien, sebuah latihan dapat melibatkan menghadapi berbagai aspek dari dirinya sendiri atau masa lalu mereka yang mungkin sulit untuk dihadapi. Jika perasaan menyakiti timbul, mungkin dieksplorasi di dalam pertemuan berikutnya. Di beberapa kasus, klien mungkin mencoba mengerjakan sebuah latihan, tetapi tidak mampu menyelesaikannya. Tidak semua klien akan masuk ke dalam isu-isu yang menghambat mereka, dan memungkinkan di dalam kasus apapun untuk membuat keputusan karir yang cukup baik tanpa membuka bidang-bidang yang menyakitkan. Selanjutnya, apa sumber daya yang dapat membantu saya untuk melanjutkan latihan block and breakers? Maksudnya, mengidentifikasi sumber daya eksternal klien, baik yang ada dan tidak ada, dalam kaitannya dengan sebuah ide pekerjaan. Metode meminta klien untuk menuliskan sebuah daftar breakers atau jembatan. Sumber daya yang dimilikinya yang akan membantu mencapai ide pekerjaan yang dimaksud. Jembatan-jembatan tipikal termasuk keterampilan, pelatihan, kualifikasi, pengalaman lain, motivasi, kualitas personal, kontak, pengetahuan, kesehatan, uang, pasar kerja atau orang dan depan. Blocks penghalang dapat termasuk tidak ada jembatan yang dibutuhkan tanggung jawab keluarga, orang lain yang menghalangi jalan dan keyakinan membatasi diri sendiri, termasuk takut perubahan. Yang emosional triggering. Selot
karir perlu mewaspadai kasus di mana seorang pengalaman tersebut serupa sebuah kejadian di masa lalu. Baru sebagai emotional trigger atau pemicu 15 emosi yang menyebabkan tingkat dan tipe emosi terkait dengan kejadian kami. Yang J, nilai yang diinterogasikan. Introyeksi sebuah konsep mental terapi. Nilai-nilai yang diinterogasikan adalah nilai-nilai yang tidak pernah dipertanyakan atau biasanya tidak disadari. Disadarkan pada pesan-pesan yang dulu pernah diterima dari orang ketika orang menelan bulat-bulat ide tentang apa yang diinginkan orang lain untuk mereka yakini. Jadi seperti berakting. Pesan yang mendasari dengan nilai-nilai diintroyeksikan adalah Anda hanya oke jika Anda mematuhi yang seharusnya atau yang seharusnya tidak. Nilai yang diintroyeksikan dengan demikian dapat mencegah orang-orang untuk tidak memersepsi diri secara akurat, yang bisa menghasilkan keputusan karir yang keliru. Untuk diskusi lebih jauh tentang extreme self-doubt ini, lihat Course 2003. Yang K, keyakinan-keyakinan yang membatasi diri sendiri. Setiap respon menantang oleh konselor mendorong klien membuat lebih spesifik pertanyaan, aku tidak akan cukup baik. Seperti apakah itu? Memerlukan sebuah respons positif. Di siapa? Memaksa klien untuk mengidentifikasikan apakah Anda hakim penilai dari sisa pengalaman sebelumnya. Untuk apa menstimulasi klien untuk menghubungkan pertanyaan aku tidak akan baik dengan kriteria Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Putri. Untuk pemateri selanjutnya akan dibaca oleh saya sendiri. Itu di sini ada I, yaitu memakan pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Lalu menanyakan kepada klien tentang pendapat mereka tentang PR apapun. Jangan asumsi karena seorang klien responnya sebelum latihan belum memikirkan tentang topik itu. Klien menuliskan pikiran semacam itu mungkin sulit. Teman yang belum siap. Jika Anda membahas tugas itu bersama klien, mungkin dengan atau bidang secara cukup terperinci, misalnya di dalam peristiwa yang menyenangkan atau presentasi memuaskan, maupun mempertimbangkan tema-tema secara keseluruhan. Baiklah, saya rasa cukup segitu penyampaian dari materi yang kami bahas. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham dari materi yang sudah kami jelaskan, yang kami presentasikan. Di sini bila ada kesalahan kami mohon maaf kepada Allah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.